laki-laki melakukan pukul dalam tanda kutip memukul gitu ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Kali ini menjemput berkah mau membahas bahtera rumah tangga nih. Apa tuh hukumnya kayak gitu? Pukul aku, Mas. Waduh. Lagi nggak mau dekat, kangen Yang juga namanya kan rumah masa-masa tangga pasti dirindukan banyak suka untuk dukanya lebih ya dekat lagi. Bu. Kayak pertanyaan ibu-ibu yang satu ini nih. Ah, kayak nggak tahu aja. Ini baru 2 segmen, kepala gue udah sakit. Waduh, bahaya nih obrolannya Bang Temi sama Bang Bro ke arah mana ya? Langsung aja yuk kita saksikan bersama. Keluar dari rumah ini. Kita pindah ke villa di sana. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi kita masih ada di acara menjemput berkah. Dulu nih. Gak nyangka Ini si Temi sama si Alip kemana nih? Di belakang bukannya maju nemenin saya. Lah, Alif nggak berani nggak tuh kalau kayak gini mah. ini pelapornya katanya. Hah? Dia kesambet nih. KDRT itu mah KDRT itu. Ini perempuan yang katanya tuh. Bisa somai nggak? Hah? 2, nggak pakai tahu. Emang gua abang-abang. Ini gue datang mau ngasih tahu nih ibu-ibu udah pada ngumpul. Pemirsa di rumah udah pada siap. Ente ngapain berdua-duaan? KDRT. Itu Siapa? Itu ada artis-artis yang berat badannya lagi naik tuh. Lesti Melar. Bukan Melar. Bilar. Oh iya itu. KDRT. Oh masa sih? Makanya kok bisa-bisa ya? Jangan ini. Dempet bener kayak di angkot. Udah. Ente orang jangan pada suka ngegosip, ini acara udah dimulai. Ntar kita bahas aja nih peristiwa yang ente baca barusan. Ini masalah Pak Ustadz Alif kalau ngeliat berita kayak gini jadi inget cerita teman Alif. Ini fakta yang tertunda Bang Bro. Fakta Banyak yang tertunda? banget. Ya tuh ini pelakornya katanya si ini. Aha. Terus katanya rumahnya itu katanya. Jangan. Ini dengerin cerita teman Alif aja dan Ini Alif mau curhat, Curhat apa lagi? Pelakor lagi nih. Ada KDRT lagi nih. Aduh, kalau gitu dengerin Alif dulu ya Bu Ibu ya. Ini fakta nih Bu Ibu, nanti saya share sama Ibu Ibu ya. Oke, sok Lip, silakan Lip. Boleh minta tepuk tangan nih Bu Ibu. Assalamualaikum. Cakep bener. Masya Allah. Merah-merah bener nih kayak lampu merah ya. Alif sebelum mulai boleh pantun dulu kali Bu ya. Jalan-jalan kita beli jam tangan. Jam tangannya bekas aki-aki. Boleh kita minta tepuk tangan buat kembaran Tamara Blesiski. Tadi Alif baca berita KDRT Bu, lagi rame banget. Pas Alif baca, apaan sih KDRT? Alif kagak tahu kan KDRT. Alif kira mah KDRT ini mantannya Ananda Marsha. Krisdayanti Raul Temos kan. Alif kira ternyata kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ngomongin KDRT Bu, terus terang Alif takut Bu. Sumpah. Makanya Alif tuh kalau di rumah paling banget ngejaga ibu Alif. Supaya ibu Alif ini gak di KDRT sama bapaknya Alif Bu. Bener, ya Allah. Pernah kejadian waktu itu Bu, ya bener nih, pernah nih Bu waktu itu. Ibu saya sama bapak saya pergi dari pagi pulang malam. Balik-balik ke rumah ibu saya megangin pipi Bu. Nangis, pipinya bengkak Bu. Saya marah, saya samperin bapak saya omelin Bu. Saya bilang, bapak jangan main fisik sama bunda. Jangan pernah sekali-sekali gambar bunda. Bapak saya marah. Anak siapa yang main fisik? No ibu lu, abis cabut gusi. Pantesan bengkak Bu. Saya pernah ngeliat tetangga saya di tangga baru Bu. Daerah Banten. Istrinya dipukulin terus-terusan Bu. Cedak. Saya sedih banget Bu. Saya samperin suaminya, Pak kalau sama istri jangan kasar, jangan pukul-pukul. Siapa yang kasar deh? Ini istri saya orang Banten. Lagi ngetes ilmu kebal. Bener istri aku keluar kamar. Ya, terima kasih Bu. Sekian dari saya Alif. Bener kan? Dicekek. Ada lagi dong. Serius. Udah dijauhin tadi gosipnya itu. Sampai sakit katanya ininya apa namanya tenggorokannya ya. Iya. Ini kali
apa namanya, panas dalam. Panas dalam kali Bang Temi itu mah. Ah, Temi suka ngarang-ngarang. Iya, aman Ini kadang-kadang lebih tahu yang baca sih daripada yang Ih, ini dari berita. ngalamin. Hah? Udah yang itu Tapi serem ya rumah tangga kayak begitu ya ibu-ibu ya. Emang rumah tangga siapa sih yang lagi kita omongin? Hah? Siapa? Nggak tahu ya. Oh, orang mereka yang dipukul ibu yang nangis ya. Gitu. Jadi sering menyaksikan kekerasan dalam rumah Kacau. tangga. Emang komplek rumah saya ini isinya atlet Smackdown. Sifat latihan. Oke, ibu-ibu boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk Alif. Alif, thank you. Tamara Bisitski. Iya. Saya pamit pulang dulu ya Tamara ya. Oke. Ini temanya menarik hari ini ibu-ibu. Di pagi hari ini kita ngomongin soal bahtera rumah tangga. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di studio, yang nonton di rumah juga, kalau bicara rumah tangga pasti up and down. Atau naik turun lah gitu. Pasti ada aja ya friksinya, nggak mungkin harmonis terus ya kan Bang Bro. Tapi ya triggernya dari kasus salah satu teman kita, katanya KDRT kan dilaporin ke pihak berwajib. Nah, kalau kita bicara rumah tangga, sebelum ngomongin panjang lebar soal bahas rumah tangga, kita dengerin dulu tausiah dari Bang Bro dulu ya. Soal rumah tangga. Silakan Bang Bro, boleh minta tepuk tangannya Ibu-ibu? Terima kasih, Bro Temi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rumah tangga. Rumah itu tempat apa? Berlindung. Bagaimana seseorang ketika berumah tangga, dia punya pasangan, litaskunu ilaiha. Harus merasa tenang, harus merasa nyaman, harus merasa terlindungi dan saling bisa melindungi. Dan ingat dalam rumah tangga, untuk mencapai itu semua ada step tangga demi tangga yang harus dilewati. Tangga-tangga ujian, tangga-tangga cobaan, dari mulai awal menikah, sampai kemudian punya anak. Sampai kemudian punya mantu, main cucu aja. Masa gak ada mantunya udah cucu? Habis punya mantu baru punya Cucu. habis punya cucu baru Cicit. wah, semua itu adalah fase tangga kehidupan yang kalau dilalui insya Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita kalau mau ngelihat contoh, sebetulnya para nabi, para rasul termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh-contoh di dalam kehidupan. Misal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kamu semua itu satu uswah yang baik, contoh teladan pada diri Nabi Allah Ibrahim dan keluarga yang menyertai beliau. Wah, ini mantap ini. Tapi peristiwa ini mengajarkan kepada kita betapa beratnya menjadi keluarga Nabi Allah Ibrahim bersama dengan orang-orang yang menyertainya, istrinya, anaknya, berat ujiannya, tapi mampu dilewati. Ketika Sarah ditinggalkan di Hajar ditinggalkan di satu medan yang tandus, Nabi Ibrahim pergi berangkat tanpa menoleh sedikit pun. Dipanggil, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan aku di padang tandus, gersang, pasir, tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan. Apakah ini perintah Allah atau bukan? Terus dikejar dengan pertanyaan sampai kemudian menemukan jawaban. Ini adalah perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan meninggalkanku. Terjadilah peristiwa-peristiwa yang kemudian kita kenal dengan perjalanan ritual ibadah haji. Nah, itu semua adalah flashback perjalanan sejarah dari Nabi Allah Ibrahim bersama dengan keluarganya, termasuk dengan Nabi Allah Ismail dan juga Siti Hajar. Alhamdulillah kita diuji oleh Allah tidak seperti ujian beliau, tapi mengambil hikmah dari beratnya perjalanan ujian beliau. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan dalam rumah tangga kita tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian
para nabi dan rasul dalam kehidupan rumah tangganya. Masya Allah, boleh minta tepuk tangannya ibu-ibu? Jadi kalau ngomongin soal rumah tangga itu ya ujian ya sebetulnya ya. Sesuai dengan definisi rumah tangga ya. Lama berumah tangga, Tem. Belum dapat keturunan. Lalu si istri merelakan menjadi solusi dengan ridho atas pembagian hati kepada wanita lain. Dengan izin Allah dapat anak. Sarah dikasih hadiah juga penghargaan punya anak. Tambah lagi udah dapat anak, Nabi Ibrahim diuji. Anak yang disayang harus disembelih. Udah begitu anaknya penuh kesabaran dan kesadaran menerima ujian itu. Walaupun kemudian atas itu semua Allah gantikan dengan kibas. Kambing yang menjadi risalah syariat kurban. Setelah itu perjalanan demi perjalanan sampai kemudian menjadi contoh anak cucu turun temurunnya beliau bagi kita semuanya lewat pesan para nabi dan rasul. Nah, langsung aja kita masuk, Bang Bro. Kepo deh. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya, kita sambil duduk Bang Bro. Yang mana nih? Oh, oke, Ibu yang di depan saya silakan. Oh ya ini, oke semangat banget nih kayaknya ngomongin rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Enti Asnati dari pengajian Baitul Muslimin Bogor. Bang Bro, Kepo deh. saya mau bertanya. Nanya apa Ya. Bu? Kenapa suami minta jatah sama istrinya? Baik, baru baik gitu. Gimana? Itu aja yang ditanyain. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini gimana nih? Hah? Ini Kang Nih. Huda aja senyum-senyum. Ini pentingnya kita melihat uswah. Oke. Ibu, suami minta jatah. Sebelum minta, ngasih kebaikan. Lah kan enak. Lah berapa banyak seorang suami udah jahat masih minta jatah. Yang lebih parah, ya udah jahat nggak mau ngasih jatah. Ayo, pilih mana? Ayo. Kalau dibanding-bandingkan, pilih mana? Kan lebih baik jatah kita dikasih sama suami, habis itu jatah dia kita kasih. Enak dong. Iya dong. Ayo pilih mana? Iya. Ya lebih baik, alhamdulillah masih seneng sama kita, masih sayang sama kita, masih hasrat sama kita. Berapa banyak suami yang rumah tangga itu cuman kamuflase, sekedar status, asal tidak cerai, tapi soal hubungan setahun sekali belum tentu. Kering lu. Kering lagi. Nggak ada yang mupuk, nggak ada yang ngairin, nggak ada yang nanem. Tandus tuh tanah, tandus. Rumput kering, dari hitam, coklat, putih. Ya. Saya jadi senyum sendiri ngomongin ini. Ini ngomongin sawah, Temi. Ladang, kan begitu kata Allah. Aduh. Oh, jadi mau baiknya apa? Ya ibu jangan suuzon, bisa jadi dia lagi ngecas tenaga. Kan butuh ekstra. Masa suruh balik lagi, itu sama aja kayak ada istilah gini Tem nih, ibu-ibu nih. Oh kalau melakukan hubungan suami istri itu kayak membunuh orang-orang jahat. Apalagi ada istilah apa? Membunuh 70 Yahudi. Ada istilah begitu tuh. Kalau 2 kali berapa? 140 Yahudi. Kalau 3 kali? Wah, kalau 4 kali, kata lakinya, itu namanya lu kayak bunuh gua gitu. Ada solusinya, tapi nanti ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Silakan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Yana dari Majelis Taklim Baitul Muslimin, Kecamatan Cibumulang, Kabupaten Bogor. Bang Bro, saya mau bertanya tentang rumah tangga ya Pak Ustadz. Adik saya sering dibuat nangis oleh suaminya.
Apa hukumnya yang suami itu yang sering membuat nangis istrinya? Dan bolehkah istrinya menggugat cerai atau meminta cerai kepada suaminya karena rumah tangganya tidak harmonis, tidak bahagia? Terima kasih. Oke, membuat nangis, istri. Nangis itu kan bisa jadi bahagia. Saya sering bikin istri saya nangis. Maksudnya gimana tuh? Iya, artinya kan kita ngajak nonton film, filmnya haru biru kan nangis juga. Saya jadi pengen Terus buru-buru pulang. dibagi surprise, Ya. ya kan nangis juga. Jadi nangisnya ini nangis apa? Nangis bahagia, nangis seneng, apa tersiksa? Tersiksa. Tersiksa. Selingkuh. Selingkuh. Apalagi yang bikin nangis ibu-ibu? Dulu ada seorang istri sahabat datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal suaminya. Suaminya ini bukan orang jahat, orang baik. Imannya bagus, takwanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi wajahnya nggak bagus. Boek. Apa Bu? Sampai-sampai ini perempuan, andai bukan karena aku takut kepada Allah, rasanya setiap dia masuk kamar ingin kuludahi wajah suamiku. Saking jeleknya. Ini hadisnya sahih. Aku takut tidak bisa berbuat baik kepada suamiku. Lalu solusinya apa? Bercerai. Dalam urusan itu saja ada kekhawatiran melahirkan kedurhakaan kepada suami dengan alasan tadi. Perceraian dibolehkan. Apalagi kalau di dalamnya ada penyiksaan. Ada kekerasan fisik. Kekerasan verbal. Caci maki, hinaan, dibanting, dipukul. Kalau sudah merasa bahwa rumah tangga seperti neraka, bahkan terancam hilangnya nyawa, tumpahnya darah, maka pilihan bercerai juga tidak mengapa. Tapi istilahnya jatuhnya durhaka nggak sama istri itu kalau suami yang kayak gitu? Zolim suaminya. Zolim ya? Zolim suaminya. Karena suami itu tugasnya adalah menyayang, penuh kelembutan, penuh cinta, penuh keromantisan, penuh penghormatan. Bagaimana Rasul memuji istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Artinya putih bersih Aisyah. Ya Khadijatul Kubra, wahai engkau Khadijah yang punya kedudukan terhormat dan tinggi. Ketika mereka memanggil Nabi, ya Rasulullah, itu panggilan mulia, panggilan istimewa daripada istri-istri Nabi kepada Rasul. Ya Rasulullah, itu panggilan sayang. Nah ibu, lakinya jangan sampai manggil lakinya, ya Rasulullah. Ya aliran sesat ini. Panggil baby, beb, yayang, ya. Harus ada panggilan-panggilan sayang supaya apa? Supaya tumbuh terus rasa cinta di hati, tumbuh terus kelembutan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi insya Allah terhindar tuh dari kekerasan-kekerasan yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Kalau bertanya alasan, saya yakin setiap orang punya alasan. Tinggal pertanyaannya, apakah alasannya dibenarkan? Kalaupun merasa alasan itu benar, apa boleh melakukan pemukulan? Apa boleh melakukan kekerasan? Apa boleh melakukan penganiayaan? Apapun alasannya, tidak boleh suami melakukan penganiayaan kepada istri. Kalau suami merasa tidak sanggup, ceraikan istrinya. Kalau istri tidak lagi mampu bersama, minta cerai ke pengadilan untuk memisahkan keduanya. Semua ada jalan, semua ada solusi tanpa harus melewati jalan kekerasan. Laki-laki melakukan pukul, dalam tanda kutip memukul gitu ya. Ya. Istri jatuhnya KDRT. Tapi kalau si perempuan yang minta, pukul aku Mas. Nah, apa tuh hukumnya kayak gitu? Pukul aku Mas. Waduh. Jangan dijawab. Kita mau break sebentar, tapi sebelumnya saya juga mau ngingetin untuk penonton di rumah yang bertanya langsung aja mampir ke sosial media kami di Instagram @menjemputberkah_net atau di TikTok @menjemputberkah.net. Caranya gampang, langsung aja masukkan pertanyaan kalian di kolom komentar atau bisa kirim
video pertanyaannya lewat DM ke Instagram kami dan nanti langsung akan dijawab oleh Bang Bro Soulmate. Kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Lagi nggak mau dekat, kangen juga kan masa-masa dirindukan untuk lebih dekat lagi? Itulah. Kayak nggak tahu aja. Ini baru 2 segmen, kepala gue udah sakit.